Halo guys, kembali lagi dengan Mutiara Entertainment. Ini aku adalah host baru kalian ya. Kenalin, nama aku Praska Mariani. Dan di sebelahku ini adalah salah satu orang yang bawa podcast. Ya, silahkan perkenalkan diri Anda. Oke. Halo guys, perkenalkan saya Faiz alias Faizi. Ya, panggil Faiz juga boleh lah. Pasti kalian udah gak asing sama keseringan Podcast. nampang nih di Mentari Entertainment nih. Tapi kali ini ya yang jadi narasumbernya saya kan. Iya, dia gitu, bukan saya gitu ya, Oke, maaf oke. ini. Jadi, tadi namanya siapa? Faiz. Oh, Faiz. Faiz nih beneran dari Bandung. Enggak juga sih. Saya asli dari Lombok. Waduh, dari Lombok ke Bandung ngapain? Ya cuma mengejar yang namanya sertifikat sih. Tapi kan sejauh kita melangkah, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Waduh. Itu sih kata-kata yang aku dapat dari beberapa teman-teman yang udah Oh. merantau sebelumnya kan. Kukira dari jiwa sendiri gitu ya, atau dari teman-teman motivasinya. Tapi nggak apa-apa kan sebagai kata motivasi gitu. Iya sih, itu pasti kan kayak gitu ya, kalian juga bisa merantau untuk menjadi kesuksesan seperti beliau ini ya. Iya benar-benar. Oke, asal dari Lombok nih ke Bandung. Ngapain ke Bandung tadi mengajar kesuksesan? Kesuksesannya gimana? Aduh, kalau ditanya kesuksesan kita mungkin nggak bakalan tahu ya 5 tahun 10 tahun ke depannya itu kita nggak bakalan tahu sih. Cuma setidaknya kita punya pengalaman di luar gitu. Dan kita berani untuk melangkah dari zona nyaman kita. Oh ya benar. Misalnya sekarang di Lombok terus nih, kalau di Lombok terus pasti Lombok kan itu doang kan, Iya, itu betul. aja kan, ya, pantai doang, gunung gitu. Pengen lah ngerasain suasana kota itu seperti apa. Suasana baru ya. Ya suasana baru gitu. Biar besok kalau kita ke tempat baru tuh nggak culture shock gitu. Oh iya. Biasa kan kalau orang awam itu pergi ke kota-kota besar gitu, kota metropolitan. Mereka tuh kayak culture shock gitu, culture shocknya itu kayak gini loh kota, nggak nyangka gitu, sampai tercengang-cengang. Bahkan yang dianggap normal di kota tersebut, Iya. kadang dianggap luar biasa sama orang awam gitu. Wah. Jadinya ya untuk mempersiapkan diri saja sih. Berarti Anda ini kayak semacam mungkin kata orang desa ya? Atau anak pantai nih? Anak pantai. Oh, anak pantai. Coba cerita sedikit di Lombok ada pantai, terus Anda ngapain aja gitu di sana di pantai atau di mana gitu? Oke, kebetulan saya juga lahir di pulau di Lombok, Nah. tepatnya itu di Lombok Utara. Nama pulau saya itu Gili Trawangan. Jadi kan di Lombok itu ada suku Sasak. Nah suku Sasak ini bahasanya juga bahasa Sasak. Jadi arti dari Gili itu sendiri adalah pulau kecil. Jadi banyak sekali gili di Lombok itu ada Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Lampu, Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Gede, dan banyak sekali memang gili di sana. Mungkin kalau saya sebutin satu-satu mungkin podcastnya akan panjang. Iya, Ya. panjang Tapi sekali. saya singkat saja dulu di sana saya juga sempat menjadi seorang tour guide Wah. atau snorkeling guide gitu kan. Jadinya kan kita hidup di daerah pesisir kan, pantai yang masih laut. Nah, kita nggak jauh berbeda dengan apa ya nelayan dan para apa ya istilahnya? Ya nelayan lah istilahnya. Ya. Susah sih Oke. dijelasin gitu. Oke. Jadi nggak terlalu jauh berbeda ya dengan nelayan pada umumnya, tapi karena daerah kita daerah pariwisata, jadinya di sana tuh banyak sekali bule-bule dari mancanegara. Wow. Jadi tempat tinggalnya Faiz kalau Faiz ini dijadiin kayak tempat wisata juga gitu ya Iya. di sana. Wah, ya berarti kalau misalnya nge-guide juga selain pakai bahasa Sasak bisa berarti ya? Bisa Bisa. Contohnya juga ada contohnya itu. bahasa Sasak. Ya. Aduh, gimana ya? Saya takutnya ntar yang nonton ini dari daerah saya, salah ini apa ini yang bilang ini. Ampun lah, dia batur-batur. Dia apa yang salah? Cuma lawan mun salah onen tang rawasnya. Ini mah ampun lah, bela-bela nggih. Jadi gini untuk guiding itu kalau bahasa Sasak mungkin nggak terlalu sih, karena kan kita tamunya dari bule semua ya. Berarti bisa bahasa Inggris dong? Bisa. Skillnya bagus dong? Menengah. Menengah. Oke. Saya bukan native speaker atau mungkin yang pembicara yang fluent dalam bahasa Inggris, tapi
yang namanya usaha ya. Yang penting bisa, terus bolehnya ngerti udah gitu. Iya benar sih, benar. Oke ya, ini cerita tentang pengalamannya Mas juga ya. Di Lombok tuh dia kayak gimana? Oke. Pas kalau misalnya ke Bandung buat menjadi kesuksesan, berarti di Lombok Anda sekarang ini masih sekolah atau udah di universitas? Ya, semenjak COVID memilih untuk kuliah. Kuliahnya di? Kuliahnya di Politeknik Pariwisata Lombok. Jurusannya pariwisata berarti ya? Jurusannya sekarang itu pengaturan perjalanan. Beda lah. Kalau pariwisata itu pasti dia belajar yang mencakup semuanya. Oke. Itu ya. Kalau salah koreksi ya. Iya, koreksi di komen ya. Oke. Jadi di kampus saya itu ada 4 jurusan. Jurusan pertama itu ada PP, pengaturan perjalanan. Jurusan kedua itu ada DK atau divisi kamar. Jurusan ketiga itu tata hidang. Jurusan keempat itu seni kuliner. Bedanya tata hidang dan seni kuliner itu apa ya? Benar ini. Soalnya banyak yang bertanya apa sih bedanya tata hidang sama seni kuliner. Tata hidang hidangin mungkin hidangin makanan kan bisa, terus kuliner juga sama atau gimana? Jadi saya bahas yang umum saja ya. Okay. Kalau tata hidang dia lebih ke servis. Paham nggak maksudnya? Aduh, enggak nih dong, jangan dijelas lagi dong. Kalau apa tadi tata hidang dia lebih ke servis kayak waiter, waitress, barista. Oh iya, oke. Seperti itu. Nah, kalau seni kuliner dia berfokus pada produk. Produknya itu kayak masakan, makanan. Kalau mungkin sih itu kuliner sih sebutnya tata boga ya. Iya, dulunya tata boga, tapi karena perkembangan zaman jadi seni kuliner. Yes. Kuliner pun punya seni. Punya ya. Oke. Jadi jurusannya tadi apa? Pengaturan perjalanan. Oke. Di jurusan pengaturan perjalanan ini belajar apa ya? Kerja lapangannya juga kayak gimana? Kalau belajar apa banyak sih sebenarnya. Nggak jauh beda sih dengan bukan PTN sih, nggak jauh beda dengan Poltekper lain yang ada di Indonesia. Jadinya pembelajaran kita itu mencakup yang pertama ada pelajaran teori, ada pelajaran praktik. Iya. Pasti kan karena jurusan pariwisata kan yang mengembangkan skill lah istilahnya kan. Dan benar memang 75% teman-teman saya itu lebih suka pelajaran praktik. Iya, pasti. Karena kalau kita praktik itu waktu itu nggak terasa begitu lama ya, serius. Iya. Jadi kan kalau minggu praktik itu hampir 8 jam sehari, kan kita masuk jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Oke. 8 jam benar ya? 8, 11, 12, 13, 14. Oh iya. Ya segitulah. Iya, cepet ya jadinya waktunya, karena ya nggak terasa gitu. Iya, jadi karena kita kalau berteori itu cuma kayak nulis jam belum selesai. Tapi kalau praktik itu kayak kita kerja, cuma kerja 1 lihat jam, waduh udah dikerjain 3 jam nih gitu kan, padahal belum kelar gitu. Iya, belum kelar gitu kan, nggak mau jam pulang gitu kan. Iya, gitu. Nah, nama universitasnya sendiri tadi Politeknik Pariwisata Lombok. Tuh di Lombok bagus nggak sih? Kalau dibilang wisatanya bagus, ya lumayan. Bukan lumayan, bagus sih. Bukannya saya menjelek-jelekan daerah saya, cuma bagus, di sana bagus. Karena kan sekarang sudah ada sirkuit Mandalika juga di sana kan. Yang kemarin itu sempat menjadi tuan rumah ya untuk ajang MotoGP tahun 2021. 2021. Wah, bagus banget ya situ mah, bagus. Oke. 2021, 2022 ya lupa ya. Oke, nggak apa-apa itu bisa di searching kalau ada yang mau tahu ya. Oke. Nah, kenapa juga nih Kang Faiz memilih jurusan apa tadi ya? Pengaturan perjalanan. Pengaturan perjalanan, maaf ya lupa nih masnya. Yang pertama alasan saya itu karena penasaran ada sih. Kan dulu saya pas SMK ya, sekolah menengah kejuruan pariwisata juga, tapi saya ngambil jurusan perhotelan. Nah, ceritanya gini, ketika saya belajar tentang perhotelan,
Maaf ya nih untuk yang di perhotelan nih. Saya klarifikasi dulu nih biar gak pada komen di ini di podcast kita hari ini. Jadi kalau kita membahas tentang hotel atau jurusan hotel, paling yang dipelajarin itu cuma sekitaran hotelnya doang. Iya betul. Kita nggak belajar daerah pariwisata, kita nggak belajar caranya. Kita cuma belajar untuk melayani tamu. Iya. Jadinya kalau jurusan kita perhotelan, kita cuma mencakup sekitar perhotelan tersebut. Nah, jadi ketika saya lulus dari SMK, sebelum saya lulus dari SMK, saya melihat teman-teman saya yang jurusan UPW, usaha perjalanan wisata. Mereka tuh, tetap pergi field trip, tetap pergi belajar ini. Jadinya knowledge mereka tuh lebih banyak daripada kita yang di perhotelan. Itu di zaman saya, nggak tahu yang sekarang mah. Terus mikir-mikir lagi, setelah lulus kan nggak kuliah dulu, kita kerja dulu. Kerja akhirnya melihat lah pekerjaan yang saya bawa itu ini loh rasanya kerja sambil liburan gitu. Jadi kenapa nggak saya ambil jurusan UPW ya dulu? Sempat nyesel sih, cuma pas COVID melanda, gara-gara COVID nih pariwisata mati total kan. Iya betul. Jadi saya juga pekerjaan pokok saya hilang gitu. Iya. Karena kan nggak ada tamu, nggak ada turis gitu. Akhirnya ya udahlah kuliah aja gitu kan untuk mengisi waktu. Sebenarnya niatnya cuma begitu dulu. Tapi pas masuk kuliah, saya ngambil jurusan yang lain itu dari jurusan saya dulu. Saya ngambil jurusan pengaturan perjalanan. Dulu sih namanya di sana UPW, tapi udah diganti jadi pengaturan perjalanan. Nah, ngambil jurusan itu, ini tuh saya ketemu sama passion saya gitu. Wah, senang banget tuh bisa gini belajar banyak lah, belajar guiding, belajar ticketing, belajar dokumen perjalanan kayak visa, paspor dan segala macam. Itu saya baru tahunya ketika saya kuliah. Wah, bagus banget ya. Yeah. Jadi kayak semenjak masuk kuliah yang berbeda jurusan saat SMK, kayak knowledge pengetahuan itu kayak lebih luas gitu ya. Iya, lebih luas. Gitu kan. Dan saya juga lebih banyak tahu tentang pariwisata yang ada di Lombok. Saya tahu destinasi baru yang ada di Lombok. Gara-gara itu. Wah. Gara-gara kuliah jurusan. Saya pengalamannya. Ya. Bagus banget nih pengalamannya. Berarti SMK ya? SMK ngambil jurusan perhotelan. Berarti pernah kerja di lapangan di hotel? Kerja lapangan maksudnya? Kayak praktik PKL. Oh iya. Di hotel. Dulu pas SMK sih PKL juga di hotel. Di hotel ya? Paling cuma belajar tentang gimana cara making bed, cleaning service, rumah tending dan segala macam. Ada kan kalau di hotel kan banyak tuh, ada yang FO, ada yang HK, ada yang PA. PA itu public area. Oke. FO itu front office, HK housekeeping, terus PA itu public area gitu. Okay. Maaf nih ya hostnya agak loak, nggak up to date soalnya, nggak up to date nih hostnya, maaf ini. Oh gitu. Berarti ya walaupun misalnya nggak waktu di SMK knowledge-nya tidak luas, yang penting kerja di hotel tuh udah tahu ya apa aja gitu ya. Lalu mungkin kuliahnya pindah lagi ke yang lebih luas lagi. Iya benar. Oke, cukup menarik ya ternyata. Kang Faiz nih boleh lagi. Boleh. Oke, berarti tapi selain belajar pada soal pengetahuan pariwisata dan hotel juga, pasti ada mungkin skill-skill lain gitu yang punya Kang Faiz punya, selain mungkin ya bahasa Inggris dan bahasa Lombok juga ya. Karena ini kan di Bandung gitu ya, di Lombok, jadi pasti kayak orang ketemu juga kayak wah pasti adalah skill-skill lain, mungkin apa itu boleh diceritain tuh? Kalau skill spesial sih tentang apa dulu nih? Yang umum atau yang tentang pariwisata nih? Yang umum deh, umum dulu. Kalau yang umum, saya pernah ikut berteater juga. Berteater. Jadi skill drama saya, skill drama ya lumayan. Ya skill drama lumayan sih. Cuma kalau untuk skill yang biasa sehari-hari itu kayak mungkin lebih condong ke pekerjaan ya, karena udah sebelumnya udah merasakan yang namanya kerja. Jadinya kalau kerja itu
lebih enjoy aja gitu. Jadi kalau udah pernah kerja terus kalau misalnya kerja di tempat orang kosong kayak udah Iya, udah pernah gitu, udah pernah ngalamin jadinya enjoy aja gitu. Itu kalau yang teater tuh pasti belajar dulu. Belajar. Berapa lama? Saya belajar teater itu dari kelas 1 SMK sampai sekarang. Wah, sampai sekarang sudah belajar teater. Ih, bagus banget. Pernah meranin itu peran apa tuh protagonis atau sebagai pemeran pembantu aja? Kalau ini sesi curhat saya boleh jujur kepada para penonton. 4 tahun hampir 5 tahun mengikuti teater. Saya nggak pernah dapat pemeran yang, saya nggak pernah dapat karakter yang pemberani, pangeran. Saya malah jadi karakter bapak-bapak guys, 3 tahun jadi bapak-bapak, bayangin. Ya nggak apa-apa ya, berarti kan sudah pernah memerankan teater gitu ya. Oke, benar. Kalau misalnya itu umumnya nih, kalau misalnya dalam lingkup pariwisata ini, dalam lingkup pariwisata skill saya lebih, kalau sama tamu itu saya lebih enjoy. Bukan enjoy, jadi enjoynya itu kayak gini. Kan kalau kita sudah merasakan kerja dan kita sudah bertemu dengan banyak tamu atau banyak jenis wisatawan dari negara-negara itu, jadi kita nggak gugup lagi kalau ketemu mereka. ya sih benar. Kalau kita ketemu, misal dulu awal-awal pas ada tamu datang gitu, gugup nih, takut salah ngomong, takut inilah itulah kan. Tapi lama-lama karena sering ketemu, jadi skillnya itu terasah dengan sendirinya gitu. Iya, betul. Jadi kalau ketemu tamu dari manapun, sekarang mah enjoy aja gitu. Kayak lebih percaya diri. Ya lebih percaya diri gitu. Jadi kalau ngomongnya itu lancar gitu. Hampir kayak teman sendiri. Teman sendiri ya tuh. Bisa gitu ya. Bisa. Ini kalau dilihat dari presentasi ini orangnya agak imut-imut gimana ya? Beda jadi pelawak ya. Jadi pelawak bisa kan? Pelawak enggak. Kenapa enggak? Karena cukup menghibur diri saja. Menghibur diri. Cukup sayangi diri sendiri saja. Tetap bahagia setiap saat, walaupun kamu sedang terluka. Quotesnya nih boleh diambil ya, boleh tulis di komen juga kalau ada yang mau ya. Kalau senang sendiri itu buat diri sendiri gitu, menutupi luka. Kayak udah kali udah topik. Ini kan di Bandung ya. Kampung berarti dong. Apa bedanya Lombok sama Bandung selain kotanya? Kalau misalnya mungkin kalau di Lombok kan nafasnya nggak pantai kan ya. Pasti di Lombok juga ada kota dong. Ada dan di Bandung juga pasti ada desa, ada juga kota. Nah itu bedanya apa nih kalau misalnya di Lombok itu sama Bandung itu? Oke. Satu-satu ya dari berbeda. Kalau di Lombok kota ada, kita punya Kota Mataram. Kota Mataram itu lumayan ramai. Lumayan ya kayak kurang lebih 11-12 lah kayak Bandung. Karena kan di sana banyak universitas. Karena dia menjadi ibu kota gitu kan. Capitalnya dari NTB gitu di Mataram. Jadi kan dari berbagai daerah di Lombok, dari berbagai daerah di NTB itu juga numpuknya di satu tempat gitu, di Mataram. Terus kalau untuk desa, menurut saya sih kalau di Bandung desanya sekarang udah modernisasi nih, udah masuk modernisasi. Tapi kalau di Lombok desanya itu benar-benar ada yang belum menyentuh yang namanya modernisasi, ada juga yang sudah menyentuh tapi awalannya doang. Paling yang masuk di daerah tersebut cuma listrik sama internet aja. Oh udah ya, cuma listrik dan internet ya. Wah, bedanya jauh ya. Jauh. Dan juga kalau kalau kita mau mau belanja online gitu kan, di merchant online di segala macam. Kalau di sini paling nunggunya sehari 2 hari nanti. Kalau di Lombok mah seminggu 2 minggu gitu. Oke. Ya kayak gitu. Tapi kalau saya ke puasa tuh kayaknya ya ada mungkin sebulan ada. Ada ternyata. Sedih juga ya kalau ini. Berarti kalau ada yang mau kesana jangan pesan online deh ya. Jangan deh. Iya, support lah pedagang lokal. Iya, benar. Ini benar. Dukunglah pedagang lokal di sana. Kalau kelompok itu dukung aja sih pedagang lokal di sana.
Karena di Lombok juga kan banyak sekali kerajinan-kerajinan yang cukup menarik ya buat dijadiin cenderamata ya dari sana kalau berkunjung ke Lombok gitu. Contohnya? Ya kita punya kerajinan gerabah gitu, dari gerabah, lukisan, ada juga berbagai macam jenis bahan kayu. Bisa dihadiahi juga sih. Buat pasangan, buat teman. Atau mau beli itu pelindung kepala dari suku Sasak, kita namanya sapu. Sapu, di sini sapu kan buat sapu lantai ya? Nah, itu pelindung kepala. Kalau orang Bali kan? Orang Bali. Nah, tahu. Kan Bali juga pakai sapu kan ke Lombok. Oh, sama ya. Itu. Orang Bali. Maafin. Oke. Kayak menyenangkan ya ngomong sama prakteknya. Itu dari Lombok ya, Bandungnya. Kalau Bandung ya, kan sini Bandung ya pasti yang nonton juga tahu ya di Bandung ada apa aja, dan saya juga tidak perlu menyebutkan karena saya juga kurang tahu gitu kan. Iya. Oke nih, buat rekomendasi aja kalau di Lombok tuh wisatanya bagusnya kemana aja gitu. Pasti ya anak pantai rekomendasiin pantainya juga nih kan. Iya kan? Kalau ke Lombok itu jangan ragu-ragu lah mengunjungi pantainya. Banyak pantai di Lombok itu bisa dinikmati secara gratis. Banyak. Gratis guys. Gratis ke pantainya, tapi di pintu masuk sebelum pantai itu bayar. Oke, promosinya bagus juga ya, nggak apa-apa bener ya, nggak apa-apa. Selain pantainya? Itu cuma bayar parkir doang. Oh, bayar parkir doang ternyata. Tapi kalau ke pulau ya, kalau sekitaran pulau itu pantainya gratis. Paling cuma bayar sampah untuk nyebrang. Oh iya sih, bayar transportasi ya. Transportasi pulau. Kalau selain pantainya nih, atau mungkin yang saya tahu tuh jalan kayak mungkin kalau Kang Faiz tahu di Bandung kan ada Jalan Braga ya. Nah penonton juga tahu kan Jalan Braga di Bandung itu pasti ya setiap malam minggu lah selalu banyak gitu kan anak muda atau misalnya fotografer ke sana pasti tahu lah Jalan Braga. Ada di Bandung. Ada. Kita nyebutnya Kota Tua Ampenan. Kota Tua Ampenan. Jadi di sana itu sama kan dulu Ampenan itu menjadi pelabuhan perdagangan. Jadi pelabuhan yang untuk di Lombok. Jadi pelabuhan perdagangannya di sana, dan orang-orang Belanda juga sempat berdiam di sana, dan sekarang juga bangunan heritage-nya itu masih kurang lebih hampir sama sih kayak di Bandung, cuma kalau di Ampenan itu masih ada unsur-unsur lokalnya gitu dari kota tuanya. Kota tua, iya, terus kota jadi kayak masuk kota tua itu ya istilahnya. Oke, wah ternyata menarik juga tuh di sini di Bandung dan Braga, di sana ada kota tua Ampenan. Ampenan ya. Kesana ke Lombok ya guys ya, gratis tuh dengan gratis kesana juga. Gratis liburannya, cuma transportasinya bayar. Iya betul. Oke, ya untuk kali ini segini aja ya. Oh ya, kayaknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, memang harus main-main ke Lombok. Iya gitu kan, daripada dengar cerita dari Kang Faiz walaupun asli Lombok, kemudian langsung kayak aja gitu kan, datang ke sana ke Lombok sendiri untuk melihat explore di Lombok tuh ada apa aja gitu kan. Benar sekali. Ya, oke, itu juga disebut ya sama Kang Faiz ini tempat hiburannya. Oke, sebelum kita tutup nih podcastnya, Kang Faiz mau mengatakan sebuah kata-kata quotes atau mungkin merekomendasikan salah satu universitasnya? Kalau merekomendasikan universitas ya boleh. Kalau teman-teman yang nonton video ini bingung mau kuliah kemana, apalagi mungkin ingin merasakan lagi tuh pariwisata di luar daerah kalian itu seperti apa, kalian bisa daftar di PTNP yang berada di beberapa daerah tersebut, salah satunya di Lombok. Nah, bagi teman-teman juga yang mau daftar di Politeknik Pariwisata Lombok, silahkan, kami membuka pintu lebar untuk para pendaftar. Tapi pendaftarannya sudah selesai. Mungkin tahun depan ya. Tunggu, ada nih satu pertanyaan belum saya tanya. Kalian di Bandung ya? Pasti sekarang lagi training nih, kuliah. Trainingnya di mana? Oh ya, saya lupa. Kita kan training di Mentari Tour and Travel di Jalan Raden Patah nomor 39 Bandung. Oke,
Ini salah satu sebenarnya travel yang saya suka juga ya di mencari ini ya. Walaupun sebenarnya ini direkomendasikan oleh guru ya, dan guru yang kesana. Dan kalau ini kayaknya emang gimana ya? Emang niatnya kesini. Oh, emang niatnya kesini? Iya. Niatnya kesini. Kalau saya tuh direkomendasikan sama guru ya, beda kan ya berarti. Niatnya kesini, gimana nih kalau di Mentari nih? So far so good. No comment ya. Oke ya, no comment. Bagus kok. Tempat trainingnya orang-orangnya baik-baik juga. Orangnya baik-baik juga. Meski ya kalau misalnya kerja ya kalian harus tahu tempat kerja kayak gimana kalian. Oke. Itu sih ya teman-teman. Untuk motivasi dari saya, jangan menyerah, tetaplah berjuang, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Tapi ingat, jangan lupa berdoa. Betul, berdoa nomor 1 ya. Oke. Sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Tekan loncengnya ya. Supaya kalian nggak kelewatan notifikasi atau video-video terbaru dari Mentari Entertainment. Oke, see you again di podcast selanjutnya. Bye.